ada gosip apa hari ini? Salah ya. Saya Kak Ros, hari ini siap memeriahkan hari Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini temani Daniel di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir juga untuk berbagi ceritanya. Tapi kita ngocok dulu dong. Untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan menjadi sorotan publik, banyak sekali menggelitik netizen untuk berkomentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa beritanya? Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Berita hari ini datang dari Kiki Saputri, aktris sekaligus pelawak kelahiran 1993 yang mengawali karirnya dengan mengikuti ajang Stand Up Comedy Academy tahun 2018 ini pada Januari 2023 lalu menikah dengan Muhammad Hairi, anak bungsu dari pasangan Gus Rizal dan Fatimah Bashir. Kemarin, Kiki yang memposting di Instagram Story mengenai ayah mertuanya yang dikabarkan lolos menjadi Dewan Komisi Pemberantasan Korupsi ini membantah berita tersebut dan menyebut jika ayah mertuanya masih dalam proses seleksi 20 besar. Perempuan yang kerap merosting atau mengkritik sejumlah tokoh dan pejabat ini juga memposting profil ayah mertuanya beserta rekam jejak karirnya, salah satunya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pemberitaan ini juga menuai berbagai komentar netizen seperti dukungan untuk Kiki Saputri dan keluarga. Namun ada juga netizen yang menyoroti harta kekayaan dari keluarga suaminya setelah sebelumnya sempat menggelar pesta pernikahan yang mewah hingga menyebut Kiki berkontribusi sebagai buzzer dari kesuksesan ayah mertuanya. Baik, langsung sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada ibu hamil. Oh, kita mau tanya-tanya soal kehamilannya dan soal dokternya yang sering-sering in frame ya, bikin konten. Kita lihat dulu profilnya Jessica Iskandar berikut ini. Jessica Iskandar, artis kelahiran tahun 1988 yang dikenal sebagai pemain film Dialova pada tahun 2005 dan memiliki kedekatan dengan mendiang Olga Syahputra ini menikah dengan Vincent Farhad pada 22 Oktober 2021 dan dikaruniai seorang anak bernama Donna Zaya setelah bertemu di Bali dan dijodohkan oleh Bastian Steele. Anak pertama Jessica dari pernikahan sebelumnya, El Barak, sangat dekat dengan Vincent dan kerap dipuji netizen sebagai anak green flag karena dianggap sopan dan selalu membantu pekerjaan sang ibu. Jessica yang kini tengah hamil anak ketiga melalui program bayi tabung ini mendapat banyak endorsement, salah satunya rumah sakit, hingga membuat video dengan efek menegangkan ala sinetron saat pemeriksaan kehamilan dan disebut netizen cocok jadi pemain sinetron. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan Jessica untuk menyambut sang buah hati? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan ibu hamil. Apa kabar? Baik kabarnya Kak Ros. Ini kayak ibu hamil yang mau siraman ya bajunya. Iya, tengah kasih melatih-melatih. Duh, akhirnya aku ketemu sama Jedar. Kemarin sempat ketemunya sama Vincent, sama El. Nih ibu hamilnya masih mual-mual ya. Sekarang udah mendingan? Sekarang udah mendingan banget. Kemarin trimester pertama itu yang bed rest. Bed rest. Yang totally capek, Capek. muntah-muntah, nggak nafsu makan itu di kemarin yang pertama. Yang sekarang yang kedua udah oke, udah bisa jalan-jalan. Oh, terus kamu kan katanya kalau lihat Vincent kemarin agak langsung gitu kan, terus Iya. aroma-aromanya juga gitu, masih. Sebenarnya sih udah nggak terlalu, cuma kok pas di rasa-rasa pas pisah ranjang tuh kayak lega gitu, kayak enak gitu, kayak free. Tempat tidurnya. Iya. Jadi kita masih pisah ranjang. Masih sih. pisah ya. Dia jadi di mana? Dia di pojokan sana. Enggak, jadi kan kebetulan kita juga tidurnya di ruang di kamar tamu. Hah? Soalnya kamar kita lagi direnov. Oke. Jadi Jadi kamu kasur sendiri tuh. Kamarnya bener-bener kayak kecil gitu. Jadi kasur aku sendiri, terus ada meja nakas, terus kasurnya Vincent. kayak temen kos-kosan. Oke, kita bahas sekarang nih proses bayi tabung endorse katanya gitu ya. Jedar ajak dokter kandungan ikut acting. Iya. Tapi di ceritanya gimana sih? Emang kalian tuh berencana memang mau punya anak nih khusus mau di ini perempuan atau tiba-tiba karena ada tawaran ya udah deh yuk hamil gitu? Oh enggak, sebenarnya kita memang mau nambah momongan kan dari awal. Dan emang kita rencananya kita pengen banget tuh yang sionya naga. Kalau gendernya sebenarnya kita nggak masalah mau perempuan mau cowok. Tapi kita udah coba secara natural. Tadinya malah kita pengennya kembar, makanya kita hubungi Klinik. program bayi tabung. Karena kita rencananya awalnya mau Kembar. Ini kamu atau Vincent juga mau kembar? Kita berdua. Oke, terus? Terus habis itu setelah ngobrol-ngobrol, wah ternyata ada resikonya begini begitu kalau pas hamil kembar. Jadi aku juga sama Vincent kan kita berdua khawatir ya. Jadi kita urungkanlah niat IVF itu. Jadi kita coba secara natural, udah coba secara natural sampai momen-momen dimana nih kalau nggak
hamil bulan ini atau bulan depan Bukan bayi sio naga. naganya udahan nih, karena udah naga buntut kan lahirnya. Iya. Jadi ya udah deh, akhirnya kita waktu itu sisa 2 atau 3 bulan lagi kesempatannya. Yaudah akhirnya kita hubungin dokter kita yang kemarin kita nanya-nanya gitu. Emang harus banget, kenapa sih harus bayi sio naga? Nggak tahu ya, soalnya kata Feng Shui aja katanya gitu. Kebanyakan dengerin orang. Itu katanya kalau bayi naga tuh cocok sama Vincent, karena Vincent kan sio monyet. Oh. Terus sama sio naga tuh bagus gitu. Oke. Nah, ini kan juga kamu sering membuat dokter kamu in frame ya, Iya. bikin konten ya. Iya. Seperti sampai banyak netizen yang nanya, ini dokternya rasa ini ya, rasa sinetron. Cuplikannya berikut ini. Ini kalau aku lihat-lihat, aktingnya dokter lebih bagus daripada aktingnya Vincent ya. Iya kayak lebih menjiwai ya. Kan dokternya tuh mau disuruh, tunggu dok, gitu, angle gitu dok. Gitu. Mau, dokternya tuh asik banget. Dokternya kebetulan kayak emang caring banget gitu. Jadi kayak aku sama dokternya pun berawal mula dikenalin sama teman. Karena teman yang udah duluan IVF sama sang dokter. Nah terus jadi kita udah kayak keburu temenan duluan gitu. Jadi kayak udah keburu akrab. Jadi asik lah gitu ya. Asik lah gitu. Jadi ketika dokter, dok aku pengen bikin ini, boleh nggak dok gitu. Jadi Bikin konten. konsepnya nanti kayak sinetron. Ya, Nanti, deng gitu. iya. Terus Dokter tahan dulu ya dok, nanti kalau pas begini dokter tahan ya ekspresinya gitu. Dokternya kebetulan take one go, oke. Oh, one take oke. Iya. Oh, kalau enggak soalnya di luar pasiennya gini, dokter. Gitu. Lama banget ini pasiennya. Komentarnya itu coba kita baca. Suka dengan akting dokternya, sangat membuat pemirsa tegang. Mahir sekali dokternya, katanya dokter. Boleh nih dok, kalau lagi butuh refreshing ya. Syuting sinetron dia, Ella. Udah gue gedein volumenya biar kedengeran, malah bersambung. Ternyata videonya bersambung ya. Iya. Kocak banget sih. Yang berikutnya, dokternya cocok jadi pemain sinetron. Lanjut, apalagi? Kok mau ya sekelas dokter diajak membuat konten. Tapi dokternya asik ya. Yang berikutnya, baru mau ikut doa, endingnya malah istighfar tuh. karena ada aktingnya. Itu pun sampai sekarang kabarnya sang dokter sama Jessica masih tatap-tatapan itu. Belum ketemu jawabannya. Belum kebuka juga itu. Lanjut kita bahas artikel yang berikutnya. Oh ini ya, ini kan. Aku mau nanya, bedanya hamil, kan kamu udah ini yang ketiga kan ya? Iya. Kan yang pertama laki, kedua laki, Laki. yang berikut ini perempuan. Bedanya apa? Bedanya pas trimester pertama itu loh kak. Jadi aku kayak muntah mualnya tuh hebat banget. Ya ini, yang sekarang. Jadi awal-awal hamil tuh sempet ada flek kan karena dari yang nggak hamil ke hamil kan kadang kita suka lupa gitu. Jadi terlalu aktif segala macam. Akhirnya flek, abis flek sejak flek itulah aku istirahat total. Jadi kayak muntah tiap makan dikit, muntah, pusing, sakit, demam. Jadi rasanya tuh wah berat banget deh yang hamil kali ini gitu. Ya, ini. Nah yang sebelum-sebelumnya, trimester pertamanya Enggak, biasa aja. Jadi kayak aku yang waktu hamil Albarak aku masih syuting sampai trimester kedua. Waktu Don di Bali juga aku masih jalan-jalan, masih ke pantai, masih pokoknya yang pertama dan kedua itu kayak biasa aja, kuat gitu. Tapi yang pertama kedua kan ada ceritanya juga deh pada saat kalian mau dikasih Lebih ke rezeki anak. mentalnya ya. Kalau yang ini lebih ke ininya. Ya, mudah-mudahan lancar fisiknya. terus, happy Amin, terus. ya. Amin. Nah ini kan kemarin juga ada, kamu sempat membagikan kisah kamu akhirnya cerita juga ke El gitu ya tentang apa sih pada saat tentang ayah kandungnya gitu kan, karena takut katanya kalau dia udah makin gede dia bisa Takutnya, browsing sendiri, iya. takut dia tahu dari yang lain gitu ya. Iya. Jadi kamu bilang katanya kamu menceritakan dengan ngambil kisah Nabi Musa. Nabi Musa ya. Kenapa? Gimana? Maksudnya gimana caranya menceritakannya? Jadi ini sebenarnya ini adalah tantangan yang paling berat yang setelah aku melahirkan yang jadi apa ya beban gitu karena suatu hari dia gede dia pasti akan nanya atau dia harus tahu gitu karena nggak mungkin juga nggak tahu selamanya kan gitu. Jadi aku pikir ketika waktu itu sih El Barak tuh usianya kayak 7 tahun. Oh itu udah lama kamu kasih taunya? Udah 7 tahun kayak udah bisa browsing. Jadi aku udah mulai berpikir nih, wah ini kayaknya sooner or later I have to tell the story. Cuma kan aku juga bingung how gitu. Sampai aku komunikasi gitu kayak sama orang-orang yang lebih ngerti lah gitu. Ini gimana ya cara terbaik gitu. Ada yang bilang lewat gambar, ada yang bilang saat santai atau saat bermain.
kayak gitu-gitu. Terus ada yang bilang juga kenapa nggak coba ambil kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi yang dilahirkan, tapi bukan karena karena pada saat itu udah ada perintah untuk membinasakan anak laki-laki pertama. Dibinasakan ya. Makanya itu orang tuanya melepas Nabi Musa di sungai. Tapi bukan karena nggak sayang atau apa, tapi karena untuk menyelamatkan si anak gitu. Jadi aku juga ngambil kisah itu bahwa El Barak itu bukan karena bukan karena nggak disayang, tapi karena ada satu dan lain hal gitu. Yang pastinya buat El ini yang terbaik sama mama gitu. Terus dia gimana nerima itu? Surprisingly waktu aku ngomong ke dia itu dia kayak biasa aja gitu, kayak gimana sih Kak rasanya, kayak kita nggak pernah, misalkan kita nggak pernah punya mobil Ferrari, tapi kita dibilang mobil Ferrari kamu hilang, ya udah orang nggak pernah punya juga gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak casual itu loh. Jadi kayak oke, gitu aja gitu. Kayak it's okay gitu-gitu. Malah kadang dia yang suka nenangin aku gitu, it's okay mom, don't worry, no problem, gitu-gitu. Ya, jadi sekarang itu ya dedinya ini, ya kan, Vincent. Iya. Vincent lah yang terbaik yang dikirim Tuhan ya, karena kalau aku lihat sih semenjak ada Vincent ya, mungkin dari dulu dia kehilangan sosok figur seorang ayah. Jadi ketika dia mendapatkan itu gitu, maksudnya dia bisa nih, wah ternyata ini ada sosok yang kemungkinan bisa nih, sama El Barak itu bener-bener dia tuh kayak happy banget gitu, kayak sama dia perjuangkan banget gitu supaya dia bisa merasakan itu gitu. Aku ngeliat banget soalnya dari gerak-geriknya dia, gimana dia pengen banget Vincent ada di kehidupan dia gitu. Iya, kayak soalnya bener-bener nyata gitu. Kadang kalau aku tanya gimana dia pasti kayak selalu utamain Vincent. Gitu, kayak yuk kita makan, nanti aku bareng sama Daddy aja. Gitu. Tapi kamu ngeliat dedinya sendiri sama El tuh gimana sih? Aku bersyukur banget Vincent itu bisa membuang gap, karena pasti nggak mudah kan untuk anak laki-laki, apalagi waktu ketemu udah 6 tahun. Jadi udah bisa ngerasain dan bisa komentar, bisa ngobrol, bisa ngerasain lah pokoknya. Jadi aku ngerasa kan nggak mudah gitu, tapi Vincent tuh yang aku syukuri adalah dia bisa ngeblend in, dia bisa ada di figur ayah yang ayah gitu, bukan yang ayah yang sambung, tapi ayah yang ayah. Yang dimana kalau El Barak salah, dia akan beneran lihat itu dan akan kasih tahu gitu. Jadi kayak aku ngerasanya nggak ada gap gitu. Jadi itu yang aku syukurin. Jadi dia benar-benar hadir sebagai seorang ayah yang mencintai, bukan dengan hanya memanjakan, tetapi juga dengan mendidik supaya disiplin juga. Iya. Dia benar-benar ngerasa ya El juga anaknya. Jadi itu sesuatu yang aku syukurin banget gitu, karena nggak mudah sih. Gitu. Nanti kalau misalnya nih ada suatu hari bapaknya El gitu mau datang gitu, kan pernah tuh sempet ada lah waktu itu komen-komen di Instagram gitu. Iya. Gimana gitu ya. Kalau sekarang aku akan tanya dulu. Tanya sama El ya? Bukan tanya El. Tanya sama Vincent. Tanya bapaknya itu loh. Maksudnya akan nanya keperluannya apa gitu. Keperluannya Karena apa? sekian tahun kan absen. Terus kalau tiba-tiba mau ketemu itu keperluannya apa? Kalau cuma mau kenalan doang as a friend, silahkan. Dari aku ya, dari pribadi aku nggak tahu nih kalau Vincent. Aku juga kan harus menghormati keputusan Vincent juga gitu. Tapi kalau dari aku, kalau hanya ingin kenal as a uncle or friend, no problem. Tapi kalau kayak untuk ada di kenal tiba-tiba datang, I'm your dad. iya, I'm your dad, and terus pergi lagi, itu cuma bikin sakit hati anak aku. Jadi buat apa, nggak usah gitu. Jadi tergantung maksud dan keperluannya. Tapi aku rasa enggak sih, nggak nyari juga. Enggak ya? Iya. Udah kan dedinya udah ada. Iya, dedinya. kita udah bahagia, Amin, amin, udah bersyukur banget sama keadaan sekarang.
Nah ini juga ya, ngomong-ngomong soal Vincent juga kan kemarin juga ada tuh dia memberi gajinya semua ke Jedar gitu ya. Jedar bahkan si Jessica Iskandar udah kamu duduk aja, gak usah ngapa-ngapain. Walaupun dia udah biasa cari uang gitu ya. Semua Vincent yang provide sampai dia dijuluki menjadi Sony Septian kedua katanya gitu. Iya. Nah, ada videonya, coba kita lihat. Keuangannya juga masih begitu, kayak misalnya saling gitu. Misalnya kayak Bang Vincent yang bayar listrik, Kak Jedar wifi gitu. Ada kayak gitu. Patungan, bagi-bagi gitu. Bagi-bagi. Iya. Dulu saya pernah punya pengalaman seperti itu. Pernah sebelum sama Bang Vincent. Masing-masing gitu, lu bayar ini, gue bayar ini. Split Iya. bill gitu. Iya. Oh, terus sekarang kita gimana? Iya. Gimana? Semua ke dia. Uang Bang Vincent semuanya ke Kak Jedar. Iya. Ini baru laki loh. Saya pernah minta sama Vincent, tapi Vincent yang dari awal ketika dia punya uang, dapat uang gitu, itu masuknya selalu ke rekening aku. Masya Allah. Terus Bukan jadi masuk ke rekening dia yang memang pegang rekeningnya. Oh jadi terus Bang Vincent dijatah Betul. tiap bulan. bulan. Dan aku apa? Bukan kayak kurang aja. Memang banyak orang tuh bilangnya, lah Sen lo mau ngapain kayak gini? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nanti uangnya di tangan istri kayak gini. Sekarang aku nanya balik sama mereka, tujuan saya menikah itu apa? Menikah untuk nanti cerai? Enggak kan? Enggak, buat bahagiain istri. Dan di setiap ada masalah pasti ada solusinya. Oke Kang tuh. Oke, kamu gimana mendapatkan suami yang ya memanjakan kamu lah? Beneran manjakan tapi kan? Manjakan sih kalau yang aku rasa ya. Gak tau deh yang orang-orang lihat. Kamu Ya merasa dimanja? happy banget. Apalagi ini yang hamil yang ketiga ini mungkin karena kita berdua akhirnya tahu ini perempuan, makin dimanja, makin dimengerti. Segala keribetan dan keinginan aku aja kan dia penuhi, nggak Apa marah yang gitu. paling ribet apa? Itu pengen bisa ranjang. Itu kan kayak dia orang kan kadang mungkin bisa tersinggung ya kalau Dia kita ngerti? Kalau Vincent ngerti gitu, gerahnya aku, kayak marah-marahnya aku, emosi naik turunnya gitu, ngerti dia, mau menerima gitu. Oh menerima. Jadi kan kamu bilang kamu pernah tuh punya pengalaman gitu ya, bagi-bagi bayar tagihan. Iya. Kalau yang sama Vincent nggak nih? Yang ini enggak, aku yang ngatur gitu, yang apa? Jadi semuanya emang kamu yang mengelola gitu ya. Mm-mm. Nah, ini kan kamu juga sempat bilang ada di postingan kamu, untung dijodohin sama Bastian, aku dicintai secara ugal-ugalan. Ciela. Iya. Emang itu betul yang kamu rasakan, dicintai secara ugal-ugalan? Kalau bukannya ngebandingin sama Siapa-siapa? pengalaman-pengalaman sebelumnya, tapi ya untuk saat ini aku bersyukur dan bahagia gitu, ngerasa ada. Kadang yang aku rasakan saat ini tuh adalah kok bisa semudah itu untuk bahagia dan jatuh cinta ketika sama orang yang tepat gitu. Karena mungkin pengalaman aku sebelumnya ada kendala A, B, C, D gitu. Tapi mungkin yang ini bisa terasa begitu smooth gitu karena Lancar aja gitu ya? iya, ngerasanya kayak oh this is I think my soulmate gitu. Oh amin, amin, amin. Iya. Insya Allah. Jadi Bastian, kalau ketemu Bastian kamu ngomong apa? Bastian? Kan dia yang masuk mengusahakan kan? Udah, aku mah Ala-ala. udah terima kasih sama Bastian. Bastian makasih ya gitu. Semoga Bastian juga kan sekarang kan dia lagi mau tunangan, mau Oh iya. nggak tahu deh. Iya nggak sih? Nggak tahu. Tapi pokoknya segala usahanya mudah-mudahan dilancarkan. Apalagi kalau udah ngejodohin orang kan biasanya dapat pahala. Amin, banyak kan. amin. Wah, kita tunggu lagi kabar bahagia dari Bastian ya. Nanti kan ngobrol lagi sama Bu Mil. Ada Lisa Natalia dan putrinya. Ini kan ngomong ini anak, nah ini punya anak perempuan. Namanya Quinara. Quinara ini model dandanannya kadang, ya bapaknya aja kadang suka, kalau dari belakang kan rambutnya mirip-mirip gitu ya. Karena, kamu udah siap belum kalau nanti anakmu gede? Iya. Dia akan menjadi Jedar kedua. Aduh. Ya makanya mesti mulai pelan-pelan untuk kasih contoh yang baik buat anak-anak. Emang ke Jedar yang dulu kenapa? Ah, Jedar yang dulu. Mm-mm. Yang suka crop top. Coba kita lihat dulu profilnya Lisa Natalia dan Quinara berikut ini. Liza Natalia Sari Hasnoputro, artis dan penyanyi dangdut kelahiran 1976 ini sudah menjadi instruktur senam sejak 2010 dan terpilih menjadi official brand ambassador Zumba di Indonesia.
pelantun lagu Cincin tahun 2001 ini sudah 20 tahun menikah dengan suaminya yaitu Yusuf Khaiber Hasnoputro yang juga merupakan kakak dari Asyanti dan dikaruniai 2 anak bernama Quinara Latiza Brilliance dan Kinggara Markeo Sucahyo. Anak sulungnya Quinara Latiza Brilliance, perempuan kelahiran 2006 yang kerap memposting foto dan penampilannya disebut netizen dengan gaya slay hingga dipuji cantik dan seksi ini 10 Oktober lalu viral saat memposting video yang menunjukkan foto KTP-nya dengan menggunakan make up tebal hingga disebut netizen mirip dengan Kylie Jenner dan telah ditonton lebih dari 18 juta kali. Benarkah Quinara dilarang oleh sang ibu Liza Natalia untuk menikah muda? Dan seperti apa kekompakan Liza Natalia dengan Quinara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, begini sudah bersama dengan Liza Natalia dan juga Quinara, kembarannya. Kali ibunya langsung. Quinaranya marah. Langsung apa? Enggak ada katanya. Oke, di depan ada mystery box nih Bu ya. Belum kita mulai langsung harus merogoh ke dalam sini ya. Ibu yang merogoh nih Bu di sini, nggak boleh lihat ke depan ya. Oke, silakan. Mana sini? Silakan diambil. Aduh, kok. Aduh, gimana sih? Apaan sih, Bu? Kok ada gerigi-geriginya ya? Apa? sih? Ini loh, gerigi-geriginya. Apaan sih? Apaan sih, Rin? Belum dulu lanjut. Bukan ibu. Belum banget isinya. Ini Ya, kenapa ada langsung gerigi? lagi. Makanya ibu satu Ini tangan gimana? satu tangan aja, satu tangan. Nah, ya, itu. Itu. Udah itu apa? Itu tadi depan lagi maju. Nah, ini mana aku tangan. Ya, ambil. Iya. Kaget ya, Bu. Parah lu ya. Di dalamnya coba Ibu lihat di dalam. Ada salak, ada jagung. Mana sih, Bu? Tuh. Ya Allah, gue pikirnya ada gerigi ini loh. Yang gue pikir ular, gue paling fobia sama ular. Amit, bisa pingsan di tempat gue. Iya gitu. Kalau gitu kita taruh. Jangan ya. Aduh. Langsung gubrak beneran. Gue nggak Oke, nafas. ini adalah nih. Sampai kita sensor ya. Di zaman dulu kayak film-film itu lah penyelamat laut yang di laut itu Baywatch ya kan? Yes. Iya, Bu ya. Kamu pernah lihat ini? Disensor loh fotonya. Ada di rumah ada fotonya gede ya. gitu. Kamu pernah nonton film yang itu kan penyelamat yang di laut itu? Kayak mama kamu kan? Iya. Kayak mama kamu kan? Kamu kalau lihat itu apa yang kamu rasain sih? Kamu nggak pengen bikin juga foto kayak gini atau di CD kayak gini? Ayah. Ayahnya. Oh, dimarahin sama ayah. Nggak bisa. Tapi kamu tahu kan cara ini apa? Ini kamu tahu kan? Masih ada pemutarnya di rumah. Masih ada ya? Ada. Emang udah Jadul itu, 7 tahun 98. belum nonton ya? Aku belum nonton. Kamu Ada belum di- nonton? di YouTube. Ini dia. Kita lihat bersama cuplikannya. Serius belum nonton loh? Iya, gimana? Itu beda. Ya anggap aja tadi nonton yang CD. Itu udah lihat aku di mana? Oh, udah lihat. Iya, oke. Kamu nggak ada rencana juga bikin DVD senam gitu nggak? Kayaknya beda Beda genre ya. beda genre kali ya. Itu ibu tahun berapa? Ingat gak sih itu umur berapa bikinnya? Itu umur 25. 25. 25 tahun, tahun 9, kurang lebih ya, ini aku lupa pengen, pokoknya tahun 98 aja, 20-an lah. 20-an. Umur Oke. 20-an. Terus kan ada gerakannya dulu namanya body Beauty. Body beauty. Kok bisa tercinta body beauty itu? Terus komentar bapaknya Quinara apa? Ya waktu itu ya. Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.